Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul ukuran kinerja, yang dimana kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mala Kartika, yang kedua Nur Istighfaroh, yang ketiga Lili Antika, dan yang terakhir saya sendiri Salsa Afniuda. Baiklah, kami akan melanjutkan diskusinya. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Lili Antika. Kepada Lili, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem ukuran kinerja. Sistem ukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja. Tujuannya untuk membantu menerapkan strategi. Nah, untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem ini, manajemen senior perlu memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Kemudian dalam sistem ukuran kinerja tidak dapat hanya mengandalkan pada ukuran keuangan saja untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Nah, solusinya yaitu dengan mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik non-keuangan maupun keuangan. Ukuran-ukuran non-keuangan yang mendukung implementasi strategi disebut faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kinerja. Nah, di sini ukuran-ukuran yang perlu dipertimbangkan yaitu pertimbangan umum dan balance scorecard. Di pertimbangan umum ini sebagai pemahaman, satu ukuran itu tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks, dan terlalu banyak ukuran membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Artinya di sini dalam membuat pertimbangan itu harus secara menyeluruh agar ukuran tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu ada balance scorecard. Nah, dalam sistem ini unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif atau sudut pandang. Yang pertama yaitu keuangan. Nah, di keuangan ini contohnya margin laba atau tingkat pendapatan, kemudian tingkat pengembalian atas aktiva dan arus kas. Yang kedua yaitu pelanggan. Yang dilihat di sini yaitu pangsa pasar dan indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu bisnis internal. Yang dilihat di sini yaitu retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Yang terakhir yaitu inovasi dan pembelajaran. Yang dilihat di sini adalah persentasi penjualan dari produk baru. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai tipe ukuran dalam balance scorecard dari aspek strategi perusahaan. Dalam menetapkan suatu eksekutif ada 3 bauran. Yang bauran pertama yaitu akurat, mencerminkan faktor kunci yang akan menentukan suatu keberhasilan strategi pada perusahaan. Yang kedua yaitu menunjukkan suatu hubungan antara ukuran-ukuran individual dengan hubungan sebab akibat yang mengidentifikasikan suatu ukuran non-keuangan yang mempengaruhi keuangan jangka panjang. Yang ketiga yaitu memberikan suatu pandangan luas mengenai kondisi suatu perusahaan pada saat ini. Dari 3 bauran tersebut maka dibagi lagi menjadi 5 ukuran balance scorecard ini. Yang pertama itu ada sistem penilaian kinerja atau disebut juga dengan pertimbangan tambahan, di mana sistem penilaian kerja ini memenuhi suatu kebutuhan pihak pengaku kepentingan yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan suatu campuran ukuran strategi. Contohnya itu ukuran hasil dan ukuran pemicu. Yang kedua ukuran keuangan dan non keuangan. Yang ketiga ukuran internal dan eksternal. Yang kedua ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengidentifikasikan hasil dari suatu strategi atau bisa juga disebut dengan indikator yang terlambat. Maksudnya di sini yaitu memberikan suatu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, kalau ukuran pemicu itu merupakan suatu indikator yang mendahului, yang dimana itu menunjukkan kemajuan dari bidang kunci dari mengimplementasikan suatu strategi tersebut.
Yang ketiga yaitu ada ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan dan non-keuangan di sini yaitu suatu organisasi yang telah mengembangkan suatu sistem yang canggih untuk mengukur suatu kinerja keuangan. Dalam suatu perusahaan itu ditemukan perubahan dalam bidang non-keuangan seperti kualitas, kepuasan pelanggan yang akan mempengaruhi suatu kinerja keuangan perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang mengakui pentingnya ukuran non-keuangan ini, akan tetapi banyak dalam perusahaan itu gagal untuk memasukkan dalam tinjauan kinerja tingkat eksekutif. Dalam ukuran-ukuran ini cenderung kurang canggih dibanding dengan ukuran keuangan, dan manajemen senior kurang terampil dalam menggunakan ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan ini. Yang keempat yaitu ada ukuran internal dan eksternal. Dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu sistem keseimbangan antara ukuran internal bisnis ini, contohnya itu adalah hasil produksi. Sedangkan dalam eksternal, perusahaan harus mencapai suatu keseimbangan ukuran eksternal ini itu dalam kepuasan, contohnya itu dalam kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu ada pengukuran memicu perubahan, di mana aspek ini adalah yang paling penting dalam pengukuran kinerja. Kenapa? Dia itu kemampuan untuk mengukur hasil dari pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi itu bertindak sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Karena ukuran-ukuran ini secara eksplisit telah terkait dengan strategi suatu organisasi, maka ukuran dalam scorecard ini harus spesifik untuk strategi tertentu, dan oleh karena itu spesifik organisasi tertentu ini dikaitkan dari atas ke bawah dan dikaitkan dengan target tertentu di dalam suatu organisasi. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, Sas Apni Yuda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mendefinisikan strategi. Scorecard membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Oleh karena itu, proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Yang kedua yaitu mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Langkah berikutnya adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Organisasi tersebut harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting pada titik ini, baik manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Demikian pula adalah penting bahwa masing-masing ukuran individual dapat dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Misalnya saja, efektivitas scorecard akan dikompromikan jika kompensasi manajer didasarkan hanya pada kinerja keuangan. Yang terakhir yaitu meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kerja. Yang pertama, terdapat korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Nah, di sini dimaksudkan hal ini terjadi karena tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non-keuangan. Dan karena itu perlu dikembangkannya ukuran-ukuran ini
yang mewakili kinerja masa depan. Yang kedua, ada terpaku pada hasil keuangan. Di sini maksudnya bukan hanya manajer senior yang terlatih dan terbiasa dalam menggunakan ukuran keuangan, tetapi mereka juga mendapatkan tekanan tentang kinerja keuangan perusahaan. Dan tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non-keuangan tersebut. Atas kinerja keuangan ini, manajer diberikan kompensasi sehingga manajer lebih peduli pada pada ukuran keuangan daripada yang lain. Yang ketiga, poinnya yaitu ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Di sini maksudnya banyak perusahaan tidak mempunyai mekanisme atau prosedur yang formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dan mendapatkan perubahan strategi yang lebih baik yang akan terjadi. Ukuran-ukuran strategi yang lalu tetap digunakan sehingga dapat menimbulkan kemalasan. Yang keempat, ada kualitas dari ukuran. Di sini maksudnya berapa banyak ukuran penting dapat diikuti manajer dalam waktu yang sama. Jika terlalu banyak ukuran, maka resikonya manajer kehilangan fokus karena pada waktu yang sama banyak hal-hal yang dilakukan. Jadi, dari kualitas dari ukuran ini, manajer itu lebih fokus ke itu tadi, ukuran keuangan. Yang kelima, ada hubungan ukuran dengan kompensasi. Di sini maksudnya masing-masing jenis ukuran menghasilkan perubahan keputusan kompensasi yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sals Afni Yuda. Saya akan menjawab pertanyaan Lenti Melisa Silaban. Yang pertanyaannya adalah yang berada di halaman 3. Hanya mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja tidak cukup dan faktanya adalah menjadi disfungsional karena ada beberapa alasan. Tolong jelaskan mengapa hanya mengandalkan ukuran-ukuran keuangan tidaklah cukup dan sebutkan beberapa alasan mengapa menjadi disfungsional. Dalam suatu ukuran kinerja itu adalah sebagai performa atau performa yang diartikan sebagai pencapaian suatu target yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, dalam suatu ukuran kinerja perusahaan itu tidak hanya mengukur kepada kinerja keuangan saja, tetapi dia harus ada mengukur dalam kinerja non-keuangan. Di sini, jika hanya melakukan kinerja keuangan saja, dia akan disfungsional karena dalam kinerja keuangan itu hanya membahas kepada suatu angka atau suatu nilai keuangan, di mana contohnya adalah mengukur suatu pencapaian laba atau ketersediaan kas. Dan kalau dia mengukur kinerja non keuangan itu tidak hanya membahas kepada suatu angka saja, tetapi dia membahas kepada hasil produksi, kehadiran karyawan, terus bagi biaya teleponnya dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa disfungsional di sini dia itu tidak berfungsi. Maksudnya kalau kita hanya memakai suatu keuangan ukuran kinerja keuangan saja, perusahaan tersebut tidak akan berfungsi karena dia hanya mencapai laba saja. Gimana suatu perusahaan mencapai laba sedangkan non keuangannya tidak ada, karyawannya tidak ada, karyawan tidak hadir, pembaruan dari produknya tidak ada. Kan di sini non keuangan ini bisa saja kita inovasikan menjadi lebih baik lagi, sedangkan kalau non keuangan di sini dia tidak bisa berubah, dia tetap hanya mencapai laba. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karina.
yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan yang ada dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara merubah korelasi yang buruk menjadi korelasi yang baik antara keuangan dengan hasilnya. Yang kedua itu tidak terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran yang harus diperbarui. Di dalam perusahaan harus memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategis. Yang keempat yaitu mengurangi banyak pengukuran karena berakibat pada manajer yang berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda Afrija. Yang pertanyaannya yaitu ukuran-ukuran yang tidak dipengaruhi, contohnya seperti apa, dan ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi masa lalu itu juga seperti apa. Jawabannya ini saling berkaitan. Ukuran yang tidak dipengaruhi ini kan sebenarnya adalah kesulitan yang terjadi dalam mengimplementasikan atau menerapkan sistem pengukuran kinerja, karena perusahaan itu jarang sekali memperbarui ukuran-ukuran kinerja. Contohnya itu seperti misalnya perusahaan menggunakan strategi produksi. Pengukuran kinerja yang baik itu jika perusahaan mampu memproduksi barang sesuai target, kemudian berhasil menjual barang hasil produksi tersebut. Nah, pada saat perusahaan merubah strategi menjadi strategi pemasaran, perusahaan tetap menggunakan ukuran kinerja yang baik itu jika mampu memproduksi sesuai target dan mampu menjual hasil produksi, tanpa membuat ukuran pemasaran yang baik itu seperti apa. Nah, inilah yang disebut ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Kemudian ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi masa lalu itu juga kan perusahaan tetap menggunakan ukuran jika perusahaan mampu memproduksi barang sesuai target dan berhasil menjual hasil produksi tersebut, itu kan dianggap baik. Nah, makanya itu selanjutnya ukuran-ukuran tersebut itu tetap digunakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Inka. Pada halaman ketiga, terdapat kalimat manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting untuk masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan atau menerapkan strategi tersebut. Dan coba jelaskan ukuran apa saja yang memberikan keberhasilan kekuatan kepada setiap perusahaan. Menurut kelompok kami, yang pertama itu ada faktor kunci keberhasilan. Di sini membahas mengenai beberapa ukuran non keuangan yang disebut juga dengan faktor kunci keberhasilan. Yang pertama ada variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Yang poin pertama ada pemesanan, karena pemesanan mendahului pendapatan penjualan. Yang kedua ada pesanan tertunda sebagai suatu indikasi mengenai ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi, sehingga pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga pangsa pasar, kadang ada yang terdapat permintaan dan penawaran dari pasar. Yang keempat ada poin pesanan dari pelanggan kunci. Yang selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini adalah yang paling penting. Yang selanjutnya tentang retensi pelanggan. Yang selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Dan untuk poin selanjutnya ada variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Yang pertama ada tingkat utilitas kapasitas adalah sangat penting dalam bisnis di mana biaya tetap adalah tinggi. Yang selanjutnya ada pengiriman tepat waktu. Yang selanjutnya ada perputaran persediaan.
ada kualitas, dan yang terakhir waktu siklus. Persamaan ini untuk waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Intinya supaya memberikan keberhasilan kekuatan kepada setiap perusahaan, intinya mengandalkan pada ukuran keuangan saja adalah tidak cukup untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Jadi solusi tersebut untuk mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik dari segi non-keuangan maupun keuangan. Ukuran-ukuran non-keuangan yang mendukung implementasi strategi disebut sebagai bukti kunci keberhasilan atau indikator kunci kinerja. Terima kasih.